sumpah gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Katanya Krishna, suka duka itu hanyalah perasaan sesaat, disebabkan oleh panca indera sendiri ketika berhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Kata Filsafat. Sekarang tentang perasaan. Katanya Krishna, jadi ini dialog panjang sebelum perang. Jadi dialog panjang sebelum perang itu kan karena Arjuna ini pening dia. Begitu mau perang yang dihadapi kok saudara-saudaranya sendiri semua, sepupunya. Dia merasa alangkah jahatnya aku kalau bunuh mereka semua. Kayak kamu sekarang kan sedang bingung sendiri kan, mau melawan terorisme. Tapi kok ya teroris itu saudaramu semua, muslim semua. Nah, ada baiknya sekarang kamu baca Krishna. Apa iya kamu tak boleh memerangi saudaramu yang teroris? Kan kayaknya kayak Duryodhana dan kawan-kawan. Oke, yang pertama katanya Krishna, ngapain sih kamu kok sumpah gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitar? Katanya Krishna, suka duka itu hanyalah perasaan sesaat, disebabkan oleh panca indera sendiri ketika berhubungan dengan hal-hal lain di luar diri. Lampauilah perasaan tak langgeng itu, temukan kebenaran mutlak di balik segala pengalaman dan perasaan. Kebenaran abadi langgeng dan tak termusnahkan. Segala yang di luar dirinya sesungguhnya tak ada, tak perlu kau risaukan. Apa sih yang bikin kita senang dan bikin kita susah? Itu biasanya kan semua yang di luar diri kita. Tadi mau berangkat misalnya kamu merasa pakai baju ini kok kelihatannya nyaman ya, enak, bagus. Begitu keluar ada orang, kamu kok pakai baju kayak gitu sih, tidak pantas ah. Kamu kan langsung down. Iya ya, pantas tidak ya. Tadi mau kamu sudah seneng-seneng, sekarang kamu mengkeret lagi. Kenapa? Kamu dengarkan komentar orang lain. Kamu terpengaruh oleh yang di luar dirimu. Begitu kamu masuk ke sini dulu, kok semuanya pakai baju putih-putih, pakai kopiah, aku dewi yang kaosan sama ini ya. Tadi berangkatnya kamu pede begini habis ini. Nah ini, jalan nggak jadi aja. Kamu sendiri kan yang bikin gitu. Jadi kegelisahanmu, kegalauanmu itu karena pengaruh dari luar. Kalau kamu di kampung, nggak punya pacar, jomblo, malam minggu itu kok doai, tidak ada pengaruhnya. Tapi begitu kamu di sini, dulu kok temanku deh pacar kabeh, aku sendirian. Kamu kan terus gelisah, galau yang tidak jelas maunya apa. Gara-gara apa? Terpengaruh oleh sekeliling. Jadi kegelisahanmu, suka dukamu itu ternyata panca indera penentunya ketika berhubungan dengan hal-hal di luar dirimu. Kamu gampang terpengaruh. Coba kamu cek ya nanti setelah pulang dari sini. Kegalauanmu, masalahmu itu apa sih sebenarnya? Misalnya, yang bikin kamu galau, nggak lulus-lulus. Kenapa kok kamu galau nggak lulus-lulus? Karena teman saya sudah banyak yang lulus, Pak. Nah, ya kan? Yang lain di luar dirimu ternyata. Karena temanmu banyak yang lulus, meskipun kamu masih semester 8, 9, 10, janjane kan jatahnya masih lumayan, sampai 14. Cuma kamu galau. Gitu. Ada juga yang nyuantai sampai semester 14 juga santai aja. Kalau ditanya kenapa kok kamu nyantai? Katanya siapa, saya baca di mana, menurut Ustadz siapa, kuliah itu tidak penting, Pak. Yang penting kan cuma dapat ijazah. Ijazah bagi saya tidak penting. Itu kan pengaruh dari luar juga. Suka dukamu itu pengaruh dari luar. Dan pengaruh dari luar itu berubah-ubah. Nah, karena itu jangan mau dipengaruhi oleh yang berubah-ubah. Peganglah yang tidak berubah.
yang benar-benar sejati, yang benar-benar ada. Siapa? Ya Tuhan. Satu-satunya. Semua yang bukan Tuhan itu kan tidak ada. Kalau bahasanya para filsuf Muslim, hanya mungkinul wujud. Adanya tergantung yang pasti ada. Bahkan dirimu sendiri juga mungkin ada. Maka jangan mau kamu digelisahkan oleh yang sama-sama mungkin ada. Mungkin iya, mungkin tidak. Kamu akan terombang-ambing nanti karena nggak pasti. Satu-satunya yang harus kamu pegangi yang pasti ada, Tuhan. Makanya segala yang di luar dirinya sesungguhnya tidak ada. Kemarin ada, kemarin tidak ada, sekarang ada, besok nggak ada. Nah, hakikatnya memang dia nggak ada. Karena itu nggak perlu kau risaukan. Kamu sekarang gembira, besok sumpah. Begitu wisuda, alhamdulillah aku wisuda. Besok ditanya orang, habis ini mau ngapain? Sumpah lagi. Ya kan, gembiramu cuma sebentar, sekarang sumpah lagi. Kemarin sumpah nggak selesai-selesai, sekarang sumpah karena sudah selesai. Bukan itu tidak jelas. Ya kan? Oke. Kemarin sumpah nyari uang, sekarang sumpah karena banyak uang. Kan kadang-kadang orang begitu. Ngejar uang melupakan kesehatan, begitu dapat uang untuk berobat demi kesehatan. Bulat. Saya ya kan dulu pengen makan enak nggak punya uang. Sekarang punya uang nggak boleh makan enak karena penyakitnya macam-macam. Ya podo wae. Jadi segala yang di luar dirimu itu selalu berubah, tidak abadi karena hakikatnya memang tidak ada. Tidak perlu terlalu risau. Tidak perlu mudah takut, mudah diprovokasi, mudah diweden-wedeni, mudah kagum, mudah kan ya itu. Hati-hati loh kamu merokok. Umurmu setiap rokok itu berkurang sekian jam. Kamu terus takut luar biasa. Akhirnya kamu galau gara-gara nggak boleh merokok, hidupmu kacau, hancur, skripsi nggak jadi, macam-macam. Ya kan? Kemarin merokok itu kamu merasa bahagia sekali. Sekarang wis ngerokok, sumpah, itu kan gak enak. Jadi memang rokok ya nikmatilah rokokmu. Ngerokok kok sambil mikir ini jantung ini, coba memang doa. Kecuali kamu nggak ngerokok, yang menurut tetap ngerokok kok dadak sumpah, ya dinikmati aja. So mengerti umurnya pendek beneran. Dinikmati hidupmu, hidup sekali kok sumpah. Jadi nggak perlu kau risaukan. Semua yang di luar dirimu itu tidak ada yang abadi. Jangan gampang terpengaruh oleh suka dan duka, pengaruh dari luar. Makanya di banyak motivator kan kamu disuruh positif thinking, mikirnya yang positif aja. Kalau kamu naik motor di belakang dibeli tin itu ya dianggap aja, ini sayang padaku, maunya nyopo aku, jangan-jangan enggak apa-apa tuh, daripada mau nyelip kan itu. Kamu lagi lampu merah terus di belakangmu ngebel begitu judit, kawan biasanya kan ngebel itu belakang tin ini. Biasanya kamu nesu tuh, kurang ajar, baru hijau aja sudah ngebel. Karena kamu membacanya dia nyusu kamu. Coba membacanya diganti. Begitu bel tin, alhamdulillah diingetin, ya sudah hijau, terima kasih, itu jalan. Nggak jadi marah nah. Tapi karena kamu membacanya beda, ya akhirnya caramu menyikapinya juga beda. Jadi tidak usah gampang terpengaruh. Apalagi hari ini kan, tiap hari kamu WA, Facebook, berita itu kan tidak pernah berhenti, macam-macam. Teroris itu kemarin kamu kaget, terus maki-maki teroris. Sekarang ada berita-berita, banyak hal mencurigakan, jangan-jangan settingan. Tapi pikiranmu diombang-ambing terus, ke utara, ke selatan. Emangnya ngapain kamu tidak ikut mikir itu segala? Dinikmati saja. Segala yang di luar Tuhan tidak ada yang pasti memang. Dan kamu nggak perlu galau, nggak perlu risau. Itu suka dan duka. Terus apa yang harus dilakukan? Berkaryalah demi tugas dan kewajiban, bukan surga, apalagi kenikmatan dunia.
Katanya Krishna, janganlah kau merisaukan hasil akhir. Tak perlu memikirkan kemenangan maupun kegagalan. Dengan jiwa seimbang dan tak terikat pada pengalaman suka maupun duka. Berkaryalah penuh semangat. Berkarya saja. Lakukan tugasmu. Lakukan yang memang harus kamu lakukan. Tidak usah ngerancang-ngerancang besok hasilnya apa, pahalanya berapa, akhirnya dapat reward apa. Kalau yang kamu pikir itu, biasanya hasilnya tidak maksimal. Nggak usah mengharap-harap surga, nggak usah mengharap-harap kenikmatan dunia. Kalau memang harus kamu lakukan, ya lakukan saja. Nggak usah terlalu banyak target. Saya Pak, targetnya kawin umur 27, nggak usah. Pokoknya saya besok ingin kawin Pak, ya. Makanya saya sekarang pacaran. Targetnya nggak tahu lah, pokoknya pacaran aja. Berkarya. Kerjakan skripsimu sebaik mungkin. Nggak usah kamu target. Tak target 1 semester ini Pak, itu biasanya terus kamu kecewa. Ternyata tak semester kurang. Karena kamu fokus pada targetmu. Kerjakan aja sebaik-baiknya. Segala-gala. Oke, lanjutannya. Kenapa harus begitu? Karena dengan tanpa kamu menarget macam-macam, kamu akan bebas dari segala macam keinginan dan pengaruh pikiran. Kalau kamu bersih, kamu bebas, kamu akan bisa mendengarkan dengan jelas apa sih sebenarnya suara hati. Kalau suara hatimu sudah terdengar jelas, itulah namanya pencerahan. Selama ini, karena pengaruh-pengaruh dari luar, terus targetmu jadi macam-macam. Ketika targetmu macam-macam, suara hatimu jadi nggak jernih. Buang semua pengaruh dari luar, maka akan tampil siapa dirimu, apa kapasitasmu tadi. Kalau kamu sudah ngerti siapa dirimu, kamu tidak akan mudah terpengaruh lagi. Kamu tidak akan tergoyahkan lagi oleh pengalaman duka. Tidak juga berambisi untuk mengejar pengalaman suka. Rasa cemas dan amarah akan terlampaui seketika. Jadi rumusnya, lakukan segala sesuatu sesuai tugasmu berdasarkan kapasitasmu. Jangan terpengaruh oleh segala yang di luar dirimu. Dengan melakukan ini, maka kamu akan jadi jernih. Akan kelihatan kamu bisa membaca hati nuranimu. Kamu akan bisa membaca, oh kapasitasku ternyata sekian. Dan kamu tidak akan lagi cemas, tidak akan lagi marah, tidak akan lagi kemerucut. Hidup dijalani apa ada. Oke, itu kebebasan. Terus kalau sudah kayak gitu, gimana sih modus hidup yang baik? Katanya Krishna, modus hidup yang baik adalah saling mempersembahkan. Jadi baik manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta. Yang mempersembahkan itu satu akar kata dengan menyembah. Saya tidak tahu di Indonesia konotasinya menyembah itu semacam menjadikan Tuhan. Tidak. Menyembah, mempersembahkan itu tidak selalu menjadikan Tuhan. Saya persembahkan buku ini untuk bapak, untuk ibu, itu sebenarnya bahasa lainnya menyembah. Tapi kan tidak menjadikan Tuhan, tapi ngasih sesuatu. Kepada Tuhan kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu kan mempersembahkan. Ya Allah, ku persembahkan sholat ini hanya untukmu. Meskipun mungkin Allah jawabnya, sholat kayak gitu aja dipersembahkan padaku. Kok ya pantes kan gitu. Jadi, ya. Jadi saling mempersembahkan. Bahkan pada alam. Katanya Krishna, bila engkau menjaga kelestarian lingkungan, lingkungan pun akan menjaga kelestarianmu. Persembahkan yang baik untuk lingkungan, lingkungan akan mempersembahkan yang baik untuk dirimu. Persembahkan yang baik untuk sesamamu,
Sesamamu akan ngasih yang baik juga padamu. Persembahkan yang baik, yang ikhlas untuk Tuhan. Tuhan akan mempersembahkan yang baik dan ikhlas untukmu. Jadi kalau tadi Pak, apa ya bisa Pak saya berkarya, bekerja tanpa mikir hasil, tanpa mikir dampaknya apa, tanpa mikir tujuannya apa? Bisa. Bikinlah tujuan mempersembahkan. Ya Allah, aku bikin skripsi ini karena Engkau. Persembahkan skripsimu pada Allah. Nah, jadi persembahan awal itu setelah moto persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa. Persembahkan. Nah, pada alam semesta juga begitu. Persembahkan. Kamu ngasih air, kamu ngasih pupuk, itu kan mempersembahkan namanya. Kamu bantu orang lain, itu kan mempersembahkan. Kalau dalam Islam semua aktivitasmu harus bernilai ibadah. Maksudnya apa? Persembahkan untuk Allah. Ngaji kayak gini, kamu ngaji sekarang itu jangan ditarget versimu. Versi target aja yang puncak. Aku persembahkan ngajiku malam ini untuk Allah. Bukan karena aku ingin pinter filsafat, mau ngaji bolak-balik ya enggak pinter-pinter. Bukan karena apa-apa, enggak. Karena aku ngerti kalau aku melakukan ini Allah senang. Aku persembahkan ngaji ini pada Allah. Dan itu baliknya juga akan enak. Alam itu kalau kamu persembahkan yang bagus, dia ngasih kamu juga yang bagus-bagus. Sesamamu juga begitu kan. Tetanggamu, temanmu itu kalau persembahanmu berkualitas terus, dia baliknya juga berkualitas. Sama Allah juga begitu, sama Tuhan juga begitu. Jadi semangatnya bukan semangat hasil, IP berapa, nilai berapa, kaya semacam apa. Tapi semangatnya adalah semangat persembahan, menyembah, saling mempersembahkan. Dan semangat ini yang mulai sekarang kan jarang hilang. Orang selalu pamrih, selalu ingin dibalas, selalu ingin dapat lebih, selalu ingin ngambil keuntungan. Kalau katanya Krishna, tidak, lakukan segala sesuatu dengan semangat mempersembahkan. Ketika itu mempersembahkan, berarti kamu tidak egois, tidak untuk dirimu sendiri, tapi ada yang lain yang kamu sasar. Kalau tadi keinginan, tujuan, cita-cita itu biasanya kan sifatnya cenderung ke ego, keinginan diri. Tapi mempersembahkan berarti keluar. Kalau di Al-Quran kan yang saya bilang sodako tadi kan, begitu kamu mempersembahkan ke yang lain, akan balik padamu 7.700 kali lipat. Nah, itu logiknya saling mempersembahkan. Jadi sodako itu tidak harus uang, tidak kayak ceramah terus mana bawa uang berapa kasih semua, tidak kayak gitu. Persembahan itu tidak harus wujudnya uang. Kalau kamu mempersembahkan senyum, kamu kan biasanya juga dapat balasan persembahan senyum. Meskipun ya ada aja orang yang nyebeli, jika senyum kamu dicueki, nah ya tidak apa-apa. Karena kalau di Indo kan hidup ini ada karmanya masing-masing. Persembahkan yang bagus-bagus terus, dan itu nanti pasti juga baliknya bagus. Oke, terus nah, yang rumus selanjutnya setelah tadi modus hidup mempersembahkan, sekarang modus hidup selanjutnya jadilah orang rendah hati. Tadi kan di awal saya bilang kita harus selalu naik kelas. Kunci nomor 1 biar kita selalu naik kelas adalah rendah hati. Oke ya, terlebih dulu raihlah kesadaran diri. Tadi kesadaran diri, caranya gimana? Bila kau tidak tahu caranya, belajarlah dari mereka yang telah sadar. Untuk itu, hendaklah engkau rendah hati. Jadi rendah hati ini kuncinya. Orang yang merasa benar, merasa sudah benar, pasti dia tidak akan naik kelas. Wah, dia merasa sudah selesai. Itulah satu-satunya. Jadi perasaan yang menurut saya harus kita hindari adalah kita merasa sudah benar, apalagi paling benar, apalagi terus yang lain pasti salah.
Ini akan jadi blunder karena kita akan mandek di situ. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa kita punya penyakit angkuh dan sombong, merasa sudah selesai. Maka obatnya apa? Rendah hatilah. Tanyalah pada ahlinya yang kamu anggap ngerti caranya. Orang yang sudah benar kan ya tidak akan tanya-tanya, wong dia sudah merasa benar. Bahkan yang nggak kayak dirinya dianggap salah. Dan itu penyakit. Sejak kemarin di Zoroaster, di Isa kan, ini diungkap bahwa hati-hati dengan kesombongan. Bahkan dalam Islam orang yang punya rasa sombong sedikit saja, baunya surga saya haram baginya. Sombong itu termasuk merasa benar. Apalagi sampai nyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan. Apalagi nyerbu-nyerbu, mukul-mukul. Apalagi sampai ngebom. Jadi pasti tidak punya kerendahan hati. Dan semua agama sangat benci orang yang tidak rendah. Rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, tidak percaya dengan kapasitas dan potensinya sendiri. Orang yang sadar tidak pernah bingung, pandangannya meluas, penglihatannya mencerni. Ia yakin dengan apa yang dilakukannya sehingga meraih kedamaian yang tak terhingga.